Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Kertamarta. Raja ini memimpin sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Raja ini memiliki dua putri yang sangat cantik, bernama Dewi Galuh dan Chandrakirana. Hidup mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Hingga tiba saatnya ada seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan yang datang ke kerajaan Daha. Nama pangeran ini adalah Raden Inu Kertepati. Beliau mendatangi kerajaan Daha karena ia ingin mencari seorang putri untuk dinikahinya. Raden Inu Kertepati pun jatuh hati saat melihat Chandrakirana. Ia sangat terpesona dengan kecantikan yang dipancarkan Chandrakirana. Kedatangan Raden Inu Kertepati pun disambut baik oleh sang raja karena ia juga ingin yang terbaik untuk putrinya. Kemarilah, akan kuajak kau ke calon istrimu, Chandrakirana. Selamat siang, Chandrakirana dan Dewi Galuh. Siang, Raden Inu. Wahai Chandrakirana, aku menyukaimu sejak pertama kali melihatmu. Maukah engkau menjadi istriku? Saat proses lamaran berlangsung, Chandrakirana pun menerima ajakan menikah Raden Inu Kertepati. Namun, Dewi Galuh tidak senang dengan hal ini dan pergi dari taman. Saat proses lamaran berlangsung, Chandrakirana pun menerima ajakan menikah Raden Inu Kertepati. Dewi Galuh pun diam-diam menemui seorang penyihir jahat untuk membantu rencananya. Dewi Galuh meminta pada sang penyihir untuk mengubah saudarinya menjadi sesuatu yang menjijikan, sehingga calon suaminya membatalkan pernikahan mereka. Sang penyihir pun menyetujuinya. Apa yang membuatmu datang ke sini, putri kerajaan Dewi Galuh? Bantu aku mengubah saudariku menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan, dan sebagai imbalan, aku akan memberimu koin emas di karung ini. Baiklah, Tuan Putri. Akan tetapi, sang penyihir tidak bisa mengutuknya secara langsung karena ia tidak bisa masuk ke dalam istana. Akhirnya, Dewi Galuh berpikir untuk memfitnah Chandrakirana sehingga ia harus keluar dari istana. Saat Chandrakirana pergi keluar istana, ia bertemu dengan Dewi Galuh dan sang penyihir di depannya. Apa ini, Kak? Siapa perempuan itu? Chandrakirana pun diubah menjadi seekor keong emas dan Dewi Galuh pun tersenyum dengan riang. Namun semua kutukan bisa dibatalkan termasuk yang satu ini. Sang penyihir memberitahu Chandrakirana kalau kutukan ini bisa dibatalkan jika Raden Inu Kertepati dan dirinya bertemu. Dan itu membuat Chandrakirana merasa putus asa. Lalu Dewi Galuh membuang Chandrakirana ke sebuah sungai. Selamat tinggal, saudariku. Pastinya pangeran itu tidak akan bisa menemuimu. Lalu, pada suatu hari, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan menggunakan jala. Chandrakirana atau keong emas ikut tersangkut di dalam jala tersebut. Sang nenek pun terkejut karena menurutnya keong ini terlihat sangat cantik, yang pada akhirnya sang nenek ini merawatnya dan memberikan makan sehingga ia tidak mati. Wah, cantik sekali keong ini. Mending aku bawa pulang saja. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satu pun yang ia dapatkan sehingga ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat ia sampai di rumah, ia sangat terkejut karena ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Hah? Siapa yang masakan semua makanan ini untukku? Kejadian seperti ini terus terjadi di hari-hari berikutnya. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk berpura-pura pergi ke laut dan setelah itu mengintip rumahnya. Nenek pun terkejut. Yang nenek lihat adalah keong emas yang ia simpan berubah menjadi seorang gadis cantik jelita yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Sang nenek pun langsung kembali masuk ke dalam rumah dan bertanya pada keong emas. Wahai gadis cantik, siapakah dirimu? Tanya nenek dengan nada penasaran. Chandrakirana pun menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya dan mengapa ia berubah menjadi seekor keong. Setelah ia usai menjelaskan siapa dirinya, Chandrakirana pun kembali berubah. Di sisi lain, Raden Inu Kertepati terus mencari calon istrinya.
Ia merasa sangat kebingungan kemana calon istrinya pergi dan mengapa ia tidak meninggalkan pesan apapun. Namun, Raden Inokotepati juga sangat yakin bahwa Candrakirana masih hidup. Karena itu, ia tidak menyerah mencarinya. Sang penyihir akhirnya mengetahui bahwa sang pangeran belum henti juga mencari Candrakirana. Ia pun menyusun rencana agar sang pangeran tidak akan menemukannya. Sang penyihir pun berubah menyamar menjadi seekor burung gagak. Saat berada di perjalanan, sang pangeran bertemu dengan burung gagak ini. Burung gagak ini memberitahu di mana sebaiknya sang pangeran mencari Candrakirana. Wahai Raden Inu, saya tahu di mana Candrakirana berada. Ikutilah saya. Raden Inokotepati sangat senang karena ia merasa mendapatkan bantuan dan ia pun mengikuti burung gagak itu kemanapun ia pergi. Namun, lama-lama Raden Inokotepati merasa kebingungan dengan jalan yang ditempuh karena ia merasa perjalanannya sudah sangat panjang, tapi ia tidak juga sampai di tujuan. Lalu, ia bertemu dengan seorang kakek sakti yang ternyata kakek ini adalah seorang yang sakti dan tahu bahwa burung itu adalah penyihir. Sang kakek pun memukulnya dengan tongkat dan burung itu berubah menjadi asap. Pergi dasar penyihir! Kakek tersebut memberikan petunjuk pada Raden Inokotepati di mana sebaiknya ia mencari calon istrinya. Wahai Raden Inu, carilah calon istrimu di sekitar desa Dadapan. Raden Inu berterima kasih dan segera berjalan mengarah ke desa Dadapan. Perbekalannya habis dan ia sangat haus. Lalu, ia melihat sebuah rumah di ujung arahnya dan ia berharap ia bisa mendapatkan minuman dan makanan di sana. Saat ia sampai di sana, ternyata bukan hanya air minum yang ia temukan. Ia melihat Candrakirana sedang memasak dan menyiapkan makanan. Raden Inokotepati pun merasa sangat senang dan kutukannya pun berhasil dibatalkan. Akhirnya, Candrakirana dibawa ke kerajaan Daha bersama sang nenek yang sudah menolong calon istrinya. Di perjalanan, Candrakirana menjelaskan semua hal yang terjadi dan mengapa ia berubah menjadi seekor keong. Dewi Galuh pun mendapatkan hukuman atas perbuatannya dan ia pergi ke hutan untuk melarikan diri.